Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lintang Rakep Cahyani dengan NIM 235210009SA 22631. Di sini saya akan mempresentasikan drama Korea atau Keukmunak. Keukmunak merupakan karya sastra Korea yang berkembang di masyarakat dan dipentaskan pada acara tertentu. Pada abad ke-20, pansori menjadi awal perkembangan drama lagu hingga drama modern. Keukmunak dibagi menjadi dua, ada Jeontongguk atau drama tradisional dan Hyunddaegeuk atau drama modern. Hyunddaegeuk sendiri dibagi lagi menjadi dua, ada Yeongeuk atau teater dan Hyonghwa atau film. Selanjutnya kita langsung masuk ke tokoh penting. Tokoh penting yang pertama ada Oh Tae-seok. Beberapa kontribusi Oh Tae-seok dalam perkembangan teater di Korea yaitu menggabungkan pansori, talchum, dan kut dengan gaya teater modern. Beliau mempertahankan esensi budaya lokal Korea, tetapi menyajikannya dengan cara yang relevan bagi penonton modern. Kemudian, ada karyanya yang berjudul Chunpung의 Cho atau Istri Seorang Chunpung pada tahun 1976, yang menggabungkan dua karya sastra klasik Korea. Kemudian, beliau juga menerima penghargaan Grand Bell Award kategori teater. Karya-karyanya telah dipentaskan di luar Korea, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu dramawan Korea yang paling dikenal di kancah internasional. Tokoh yang kedua yaitu Kang Tae-jin. Karya-karyanya mendapat apresiasi kritis dan populer di kalangan penonton lokal. Ia dikenal karena kemampuannya membuat film dengan narasi yang kuat dan karakter yang mendalam. A Coachman atau Mabu 1961 merupakan salah satu karyanya yang paling berpengaruh. Film ini memenangkan penghargaan Silver Bear di Festival Film Internasional Berlin. Hal ini menjadikannya film Korea pertama yang diakui di panggung internasional. Ini adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah perfilman Korea yang menunjukkan bahwa karya lokal mampu bersaing dengan sinema dunia dan mendapatkan pengakuan di luar negeri. Kemudian, film-filmnya juga menyoroti konflik antara nilai tradisional dan modernitas yang muncul pada masa pasca perang. Selanjutnya, ada karya representatif. Karya representatif yang pertama ada Sarainan Ijungsek Gakka atau Tuan Ijungsek yang bertahan hidup. Ini merupakan karya dari Oh Yong Jin dan merupakan drama representatif setelah kemerdekaan. Isinya kritik pada masa setelah kemerdekaan lewat tokoh utamanya yang merupakan seorang pro Jepang. Kemudian film Parasite pada tahun 2019. Ini merupakan karya dari Bong Joon-ho yang mengeksplorasi kesenjangan kelas sosial di Korea Selatan. Film ini mendapatkan penghargaan di Festival Film Cannes kategori film terbaik. Selanjutnya ada situasi sosial. Situasi sosial pada masa Jeontongguk lebih berfokus pada cerita rakyat, mitologi, dan kisah moral. Latar belakangnya dipengaruhi oleh struktur sosial yang ketat dan ajaran Konfusianisme yang menekankan moralitas, loyalitas, dan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, alur ceritanya menyoroti konflik antara kelas sosial dan menggambarkan perjuangan individu untuk mencapai keadilan. Ada juga yang berisi kesetiaan pada nilai-nilai sosial dan sebagainya. Kemudian, Hyunddaegeuk, Hyundgeuk atau teater berkembang pada tahun 1920-an. Setelah penjajahan Jepang dan Perang Korea, lebih berfokus pada isu kontemporer yang menggambarkan kesenjangan kelas, kemudian isu ketidaksetaraan gender juga muncul, dan pergolakan identitas dalam masyarakat yang mengalami perubahan pesat akibat perang, dan juga adanya globalisasi. Maka dari itu, pada era ini, temanya tidak jauh berbeda dari trauma pasca perang, penyesuaian sosial, dan proses rekonsiliasi nasional. Gaya penulisannya pun menjadi lebih bebas dan eksploratif. Terakhir ada Hyunddaegeuk Yonghwa atau film. Film Korea ini muncul sejak 1990-an dan berkembang pesat sampai saat ini. Situasi sosial yang mempengaruhi era perfilman adalah
perubahan politik seperti transisi menuju demokrasi dan dampak ekonomi dari globalisasi dan industrialisasi. Era film ini lebih fleksibel dibandingkan drama tradisional maupun modern. Isinya menggambarkan ketidaksetaraan sosial, konflik kelas, dan juga masalah politik. Kemudian pendapat pribadi. Menurut saya, setiap bentuk karya mencerminkan reaksi dan respon terhadap peristiwa penting dalam sejarah Korea, serta kondisi sosial dan ekonomi yang terus berkembang pada era-era tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Contohnya, tokoh Otesok tadi menggabungkan elemen drama tradisional dengan modern barat. Selain itu, isi cerita drama atau film bisa menyesuaikan situasi sosial saat itu. Hal ini berarti isi drama secara tidak langsung berkaitan dengan latar belakang situasinya. Selain berfungsi sebagai hiburan, menurut saya drama juga dapat digunakan sebagai media untuk mengeksplorasi dan mengkritik masalah yang ada dalam masyarakat dengan cara yang kreatif. Sampai saat ini pun, drama Korea telah berhasil menembus pasar global dan memperkenalkan budaya Korea kepada dunia. Hal ini tentu meningkatkan soft power Korea Selatan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melihat fenomena ini secara objektif dan mengambil pelajaran melalui nilai-nilai positifnya dan tetap kritis terhadap aspek negatifnya. Sekian dari saya, terima kasih.